Ternyata berdasarkan data WHO, orang yang bunuh diri itu ternyata banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Dan baru-baru ini kita juga mendengar berita, membaca berita, ada seorang psikolog laki-laki terjun dari lantai 16 di kantornya. Karena apa? Karena mungkin selama ini dia memendam luka, memendam amarah, memendam ketidakpuasan dalam hidup, dan ia tidak berani mengungkapkan kepada orang lain, dan akhirnya diungkapkan dalam bentuk bunuh diri. Jangan sampai Anda terlihat kuat tapi rapuh. Bagaimana agar Anda seorang laki-laki kuat, hidupnya utuh? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali video ini dengan pertanyaan. Tahukah Anda, setiap bulan Juni diperingati sebagai Men's Mental Health Month. Ini bukan sekedar simbol, tapi sebuah panggilan. Panggilan untuk menyadarkan dunia bahwa pria pun bisa terluka secara emosional. Dan mereka juga berhak untuk sembuh. Sayangnya, banyak pria tumbuh dengan pesan yang salah. Jangan cengeng. Laki-laki harus kuat. Kalau sakit hati, diam saja. Jangan sampai menangis. Pesan-pesan itu menempel, menjadi suara dalam kepala. Hingga akhirnya banyak pria terbiasa memendam, bahkan tidak mengenali rasa sakit mereka sendiri. Data dari WHO menunjukkan angka bunuh diri pada pria jauh lebih tinggi dibandingkan wanita. Tapi mereka justru lebih jarang mencari bantuan psikologis. Bukan karena mereka tidak butuh, tapi karena mereka tidak terbiasa bercerita. Bahkan pada dirinya sendiri. Memangnya apa yang terjadi ketika emosi tidak diakui? Studi dari Harvard Medical School menyebutkan pria yang tidak mengekspresikan emosinya secara sehat lebih rentan mengalami depresi tersembunyi, burnout, bahkan gangguan kesehatan jantung. Bayangkan, ada pria yang terlihat baik-baik saja, tetap bekerja, tetap tersenyum, tapi di dalam dirinya penuh badai, gelisah, dan sekali-kali hampa. Inilah yang disebut dengan silent suffering, luka yang tak terdengar, tapi nyata adanya. Dan luka itu seringkali diwariskan kepada pasangan dalam bentuk konflik, kepada anak-anak dalam bentuk jarak, bahkan kepada tubuh dalam bentuk penyakit. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mulai pulih? 4 langkah berikut mungkin bisa Anda coba. Kita sama-sama pria, insya Allah bisa membantu juga. Langkah yang pertama, kenali emosi Anda, jangan abaikan. Banyak pria terbiasa hidup dalam mode bertahan. Fokusnya bekerja, mengejar target, menyelesaikan masalah. Tapi, di balik semua itu, mereka lupa mengenali rasa yang sebenarnya sedang bergumuruh di dalam dada. Setiap emosi, baik itu marah, sedih, kecewa, takut, sebenarnya membawa pesan. Tapi kalau tidak kita akui, ia bisa berubah jadi letupan tiba-tiba atau luka yang diam-diam merusak dari dalam. Coba mulai dengan kebiasaan sederhana. Luangkan 5 menit di pagi atau malam hari. Tanyakan pada diri, apa yang aku rasakan hari ini? Apa penyebabnya? Tidak perlu langsung punya solusi. Cukup diakui dulu. Mengenali emosi bukan kelemahan. Ini adalah bentuk keberanian untuk menyadari bahwa kita manusia, bukan mesin, bukan robot. Langkah yang kedua, belajar mendengar dengan empati, termasuk pada diri sendiri. Pria sering merasa harus jadi problem solver. Cepat tanggap, kasih solusi, tunjukkan jalan keluar. Tapi terkadang yang paling dibutuhkan bukanlah solusi, namun didengarkan.
Dan mendengarkan itu bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada diri kita sendiri. Mendengarkan luka-luka masa lalu yang belum selesai. Kecewa yang belum sempat Anda tangisi. Dan harapan yang selama ini Anda bungkam. Cobalah hadapi itu semua tanpa menghakimi. Dengarkan isi hati seperti Anda mendengarkan sahabat Anda ketika bercerita. Dengan empati, dengan penerimaan. Dan saat Anda melatih empati pada diri sendiri, Anda akan lebih bisa hadir dengan empati juga bagi pasangan, bagi anak, dan orang-orang di sekitar Anda. Langkah yang ketiga, kelola stres dengan cara yang sehat dan terkoneksi. Stres itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola. Masalahnya, banyak pria tanpa sadar melampiaskan stres lewat diam berkepanjangan, marah, atau pelarian ke hal-hal yang negatif. Padahal ada banyak cara yang lebih sehat dan penuh kesadaran. Misalnya olahraga ringan seperti jalan kaki atau bersepeda, menulis jurnal, menumpahkan isi kepala dan hati ke dalam kata-kata, berbicara dengan sahabat, berbicara dengan mentor atau konselor, beribadah dengan lebih khusyuk dan lebih reflektif. Bahkan sekedar menyadari nafas secara sadar selama 3 menit bisa menurunkan intensitas stres, wahai para pria. Jangan tunggu mental Anda runtuh. Lakukan hal-hal kecil secara konsisten, karena itulah yang membentuk ketahanan emosional jangka panjang. Langkah yang keempat, sadari bahwa Anda tidak sendiri. Dan pulih itu mungkin seringkali pria merasa harus memikul semuanya sendiri. Padahal manusia memang diciptakan untuk terhubung, bukan menanggung sendiri. Anda tidak sendiri dalam rasa letih itu, dalam beban pikiran yang tak terlihat. Banyak pria lain sedang belajar mengenali dirinya, belajar menyembuhkan tanpa harus merasa malu. Dan mereka yang berani memulai perjalanan pemulihan ini perlahan akan merasakan lebih damai dalam relasi, lebih utuh dalam keluarga, dan lebih jujur dalam menjalani hidup. Karena pemulihan bukan hanya soal psikologis, tapi juga spiritual. Sebuah jalan pulang, kembali mengenal diri Anda, menerima diri Anda, dan berdamai dengan masa lalu. Sahabat-sahabat pria, jika Anda merasa selama ini memendam terlalu banyak, jika Anda terbiasa menyimpan rapat-rapat luka dan air mata, mungkin ini saatnya untuk berkata, aku ingin belajar menyembuhkan diriku sendiri. Bukan untuk terlihat lemah, tapi untuk menjadi utuh. Karena menjadi kuat bukan berarti tidak pernah rapuh. Justru pria yang berani mengenali dan memeluk lukanya adalah pria yang benar-benar kuat. Anda tidak harus berjuang sendirian. Dan Anda tidak perlu menunggu jadi parah untuk mulai pulih. Saya juga pernah merasakan, dan akhirnya saya berjuang ke sana kemari, bahkan akhirnya bersama istri saya menemukan cara untuk memeluk luka yang akhirnya menghasilkan karya. Yang kami temukan itu bernama program Happy Counselor. Selain menyembuhkan diri, itu juga bisa menyembuhkan orang lain. Mulailah dari satu hal kecil, dengarkan dirimu, beri ruang untuk tenang, dan izinkanlah hatimu untuk jeda. Bukan demi siapa-siapa, tapi demi dirimu sendiri. Demi hidup yang lebih damai, lebih jujur, dan lebih manusiawi. Wahai pria, mari kita menguatkan diri kita
dengan mengakui luka, dengan melakukan jeda, dan kemudian mengakui bahwa ada luka-luka yang belum sembuh dan itu perlu kita sembuhkan. Ada hal-hal negatif yang pernah terjadi dan itu juga perlu kita akui agar kita tidak terjebak dalam burnout, dalam depresi yang tanpa kita sadari. Semoga ini menginspirasi, dan kalau video ini menginspirasi Anda, silahkan dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain, khususnya para pria, agar mereka semakin kuat, semakin utuh dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.